Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Ittiba'us Sunnah ini dalam rangka untuk menceritakan hasil rilah kami kepada para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di negeri Yaman. Alhamdulillah, selama liburan di Ma'had yang biasanya 10 hari, karena kita ingin ziarah ke Yaman, maka ditambah menjadi 15 hari, sehingga kita 2 pekan perjalanan mulai tanggal 28 dari Magetan dan balik dari Yaman atau negeri Oman tanggal 12 Oktober. Dan alhamdulillah kita di sana mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para ulama-ulama kita, dari para masyayikh kita yang di luar sangkaan kita. Jadi mereka sangat senang dengan kehadiran kita, dan insyaallah nanti kita akan menceritakan dari awal. Nanti kami bercerita mulai dari pemberangkatan sampai di tempatnya Syekh Yahya, dan sisanya ya akan diceritakan oleh Al-Ustaz Abu Hazim setelah dari tempatnya Syekh Yahya sampai terakhir yaitu di Markis Ghaidah tempatnya Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri. Ikhwani a'azani wa azakumullah, yang melatar belakangi kenapa kita ziarah. Sebenarnya ziarah merupakan suatu taqarrub, termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang berziarah semata-mata karena Allah akan mendapatkan mahabbah dari Allah. Yaqulullah azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya. Pasti kecintaanku bagi orang-orang yang berziarah disebabkan karena aku. Dari sini bagaimanakah bahwa ziarah itu terhitung sebagai suatu ketaatan, karena Allah menjanjikan akan mencintai orang-orang yang berziarah. Di samping itu, dengan ziarah akan mengantarkan seorang ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah lama tidak ke Yaman. Kalau saya sendiri sudah 15 tahun, karena saya pulang tahun 2009. Baru kemarin kita bisa ke Yaman. Adapun Ustaz Abu Hazim sudah 18 tahun tidak ke Yaman. Dan ketika ada permasalahan dakwah, kita biasanya ziarahi Syekh Yahya, menziarahi beliau, yang mana di saat itu beliau masih di kota Mekah, karena terjadi peperangan yang ada di Yaman. Dan setelah sekarang ini ya keadaannya dakwah bagaimana di negeri Yaman, jadi kita berziarah untuk
meminta nasihat-nasihat dari guru-guru kita, para masyayikh, dari Asy-Syaikh Al-Walid Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, kemudian juga masyayikh yang lainnya. Di samping itu kita ingin melihat bagaimana perkembangan dakwah yang ada di negeri Yaman setelah perang Yaman. Bertahun-tahun lamanya sampai terakhir Yaman terbelah menjadi dua, Yaman Utara yang dikuasai oleh Syiah dan Yaman Selatan yang sampai sekarang masih bergabung dengan kerajaan Arab Saudi. Ikhwani a'azani wa jazakumullah, yang melatar belakang kita untuk ziarah ada anjuran dari para masyayikh kita agar antum berziarah kepada syekh yang ada di Yaman. Beberapa para masyayikh di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Hajuri menganjurkan, bahkan ketika kita ketemu beliau di rumah beliau, meminta kembali untuk diulang kembali ziarahnya, jangan sekali ini saja. Kemudian juga Syekh Yasir Al-Amiri, Syekh Abdul Al-Riyani, demikian juga para tulab kita, para santri kita yang ada di Yaman, meminta kita kapan Ustadz berziarah ke Yaman. Karena kebanyakan santri-santri yang ada di Yaman sekarang ini kebanyakannya dari tempat kita, alhamdulillah. Dari situlah akhirnya kita memutuskan untuk berangkat. Selanjutnya siapa aja yang mau berangkat ini? Kita menghubungi beberapa para asatidzah, siapa yang mau ikut ke Yaman. Ya, kita menghubungi Ustaz Abdul A'la, beliau uzur, Ustaz Nasrul, kemudian Ustaz Abbas juga mau ikut, akhirnya nggak jadi. Dan terakhir yang rencana untuk berangkat ya 4 ustaz, ya saya sendiri, kemudian Ustaz Abu Hazim, kemudian Ustaz Asnur dari Kendari, dan Ustaz Adib Bahumet. 4 ini rencana mau berangkat bareng-bareng nanti ziarah ke Yaman. Dan terakhir ini tinggal 3 saja, karena Ustaz Adib ya rencananya bertemu di Yaman, ternyata beliau ada kendala sehingga terakhir ustaznya hanya kita bertiga saja. Ikhwan ya azani wa jazakumullah. Kemudian selanjutnya kita ke Yaman melalui jalur ini kerajaan Arab Saudi. Kalau dulu kita agak sulit, tetapi sekarang ada kemudahan sehingga kita melalui jalur Arab Saudi kemudian ke negeri Yaman. Dan kita meminta Al-Akh Sahrani untuk menguruskan pengurusan tiketnya. Alhamdulillah ada tiket promo, tiket yang murah. Kemudian pengurusan visa ke Saudi, visa umrah, kemudian juga sekaligus visa ke Yaman. Kemudian sebelum kita berangkat, kita berencana tempat-tempat mana saja, markis mana saja yang kita akan kunjungi. Dari Ustaz Adib menganjurkan ada 13 ini tempat yang untuk diziarahi. Ya. Kemudian Ustaz Ali juga yang di sini terlalu banyak itu Ustaz, nanti kecapean nanti ya. Capek di jalan. 6 saja katanya, ya, 6 tempat. Dan terakhir kita ya sudah kalau gitu 6 tempat. Tetapi Masya Allah sesampainya di Yaman melebihi apa yang kita rencanakan. Jadi yang kita kunjungi sebanyak 16 tempat. Ya, kemudian setelah kita rencanakan, lalu bagaimanakah perjalanan di Yaman? Kita pakai kendaraan bagaimana? Akhirnya Ustaz Adib menghubungi ya ikhwannya ada di Yaman. Ada salah satu ikhwannya di sana yang memberikan biaya sebanyak untuk keliling Yaman 3.500 real Saudi. Kemudian ada yang menawarkan 3.000 real Saudi. Ada santri-santri kita mengusulkan sewa saja Ustaz, sewa sendiri, disupiri santri sendiri di sana. Ya, ternyata di sana nggak bisa.
karena di sana nggak bisa orang Indonesia nyopir leluasa. Karena setelah perang di Yaman Selatan, setiap berapa kilo ada pos-pos penjagaan tentara, sehingga nggak bisa orang asing mudah begitu. Bahkan orang Yaman Utara saja nggak bisa kalau nggak membawa yaitu orang Yaman Selatan untuk bertemu dengan pos-pos polisi tentara-tentara itu. Sehingga kita ambil yaitu tawaran yang sebanyak 3.000 real Saudi, kalau mungkin dirupiahkan 13.500.000, dan dengan sopir yaitu Abu Abdurrahman Hilal yang akan nanti menyupiri keliling di Yaman. Kemudian setelah itu, setelah rencana matang, jadi kita sampaikan kepada Syekh Yahya kalau kita mau ziarah ke sana. Ya, kalau Syekh Yahya beliau nggak megang HP, sehingga kita menghubungi lewat putranya. Biasanya kalau ada apa-apa lewat putranya yang bernama Ibrahim. Ya, saya sampaikan ya, kaifa halu ya Ibrahim, kaifa halu Syekhina Yahya. Insyaallah fi hadzal syahr, insyaallah pada bulan ini ana wa Abu Hazim wal ikhwah sanazuru as-Syekh Yahya hafizahullah. Lalu beliau mengatakan, ini si Ibrahimnya, ya hayakumullah, ya disambut insyaallah datang ke Yaman. Dan kemudian ini selanjutnya kita dari Magetan, keberangkatannya ya, tidak banyak, ada 6 orang. Ustaz ini Asnur dari Kendari, beliau datang ke sini. Ya, sampainya di Juanda, kita minta Allah dijemput. Saat itu ya kita pinjam mobilnya Pak Hasim. Ya, kemudian dijemput sama Al-Akh Hasan. Lalu sampai di sini kita berangkat 6 orang, yaitu saya sendiri, Ustaz Abu Hazim, Ustaz Asnur, kemudian ada santri Mutazawid, ini Abu Muhammad Batam yang tinggal di Punduk, kemudian 2 santri yang mengajar di MI di TK, yaitu Ayub dari ya, Jambi, dan juga Akh Rudi dari Mangkutana. Jadi 6 orang kita berangkat ke Jakarta, dan kita berangkatnya pada ya liburan tanggal 26, tanggal 28 kita berangkat dari Magetan jam 10 siang. Jadi kita nyewa L300 ya. Alhamdulillah ini Pak Kusnadi membiayai untuk ke Jakartanya. Kemudian selanjutnya kita dari Magetan tanggal 28 September kita menuju Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pesawatnya tanggal 29 ini jam 4 pagi dini hari. Jadi kita dari sini jam 10, terus malam hari kita sampai tempatnya Al-Akhsaroni, kita makan, kemudian setelah itu menimbang beratnya koper-koper kita. Pesawat hanya menyediakan 23 kilo per orang. Kemudian langsung malam itu kita langsung di bandara. Ya, sesampainya di bandara ya ternyata ada permasalahan karena masing-masing kita bawa koper lebih dari 1. Yang penting bobotnya 23. Ternyata nggak boleh sama maskapainya. 1 orang harus 1 koper. Ya, akhirnya kita bingung, ini bagaimana? Ya, kita dari Indonesia yang bawa ya oleh-oleh sedikit untuk para masyayikh. Ini sarung-sarung, kemudian habdus sauda, minyak zaitun dan sebagainya. Ya, yang disediakan oleh Al-Akh Abdullah Safar, ya. Kemudian sarung yang kita upayakan untuk hadiah nanti. Karena nggak bisa, akhirnya kita bongkari semuanya sarung-sarung itu, ya wadah-wadahnya kita tinggalkan di bandara, kita masukkan supaya muat masing-masing koper 23 kilo. Sehingga dari sini ada sebagian barang hilang, ya kemudian titipan ada yang sebagian nggak ada, karena saat itu segera dan waktunya mepet. Akhirnya sudah diupayakan kita
bisa masuk di pesawat dengan masing-masing orang satu koper. Selanjutnya jam 4 pagi ya kita berangkat dari Jakarta ke Jeddah. Niat kita ya karena visanya visa umroh, kita umroh terlebih dahulu. Kita nggak lama-lama di Saudi, cuma 2 hari saja. Dan kita tidak ke Madinah. Jadi kita hanya di Mekah, umroh selesai, besok kita berangkat ke Yaman. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau dahulu kita umroh seringnya melalui mikot kota Madinah. Jadi kita di darat. Dan sekarang ini kita umroh mikotnya di udara. Ya. Jadi di saat itu ya kita kalau berempat sudah biasa umroh, ada santri kita yang mungkin belum pernah umroh, sudah saya berikan tata caranya, kemudian doa-doanya bagaimana. Kemudian kita berangkat, dan kendalanya kalau umroh di mikotnya di atas udara, ini kendalanya ketika kita untuk mandi ya di bandara ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi ini suaranya tercampur ini. Ini ikuti suara saya, jadi nggak konsentrasi. Baik, kita karena di pesawat sehingga kita nggak bisa untuk leluasa seperti di mikot-mikot pada umumnya. Jadi kita mandinya di bandara. Ternyata di bandara itu kita nggak boleh untuk mandi. Ya, mandinya di mana seperti ini? Kita mau bawa anduk, mau apa Pak mandi, nggak boleh ya, suruh ke sana nggak ada tempatnya. Jadi semuanya akhirnya berpura-pura kita ini buang air besar ya. Akhirnya saya sendiri mandi tanpa sabunan ya. Ini lantai nggak boleh basah, akhirnya airnya dimasukkan di kloset saja, yang penting basah dari atas kepala sampai bawah. Semuanya seperti itu. Dan ada santri kita yang belum mandi ya. Akhirnya kita sudah masuk pesawat. Dalam perjalanan setelah mungkin 6 jam kita persiapan untuk pakai kain ihram. Tadi yang belum mandi, ayo segera mandi, nanti kamu gimana. Akhirnya mandi di atas pesawat dalam keadaan airnya sangat sedikit sekali, itu untuk kencing, untuk berak saja, nggak ada ininya, sehingga bagaimana yang penting mengupayakan basah rambutnya sampai bawah. Selanjutnya kita di situ di bagian belakang pesawat ada musala kecil, kita ganti pakaian ihram. Dan dari sekian banyak yang ada di pesawat, yang umroh cuma sedikit saja yang dari mikot Yalamlam. Jadi kita beberapa orang di situ. Kita setelah mendapatkan pengumuman sebentar lagi mau mikot, kemudian sampai ada mikot kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Setelah itu kita talbiyah ya sedikit beberapa kali saja karena banyak orang yang nggak umroh. Kemudian sampailah kita di Jeddah. Sesamanya di Jeddah kita ketemu sama namanya Rahmat Juanda. Kita ketemu di sana dan kita ada sedikit ini permasalahan di sana. Jadi kita suruh keluar, kita masuk lagi, suruh keluar lagi. Ya karena kita mandiri. Tapi alhamdulillah sebentar selesai, kita bisa naik kendaraan menuju kota Mekah. Kita di hotel namanya saja Musafi, ya Masafi. Di situ waktu zuhur kita sampai, tapi karena masih panas, hewan kita bagaimana umrohnya nanti aja ba'dal asar. Akhirnya kita ba'dal asar menuju Masjidil Haram karena belum salat zuhur. Kita salat zuhur di sana, asar, baru kita mulai umroh. Alhamdulillah maghrib sudah selesai umrohnya, jadi kita tahallul di dekat hotel. Dan kemudian setelah itu ya kegiatan kita biasa sebagaimana ya sholat waktu 5 waktu di Masjidil Haram. Dan di sana ada 2 santri kita, 3 santri yang dari Mekah yang mau ikut ke Yaman. Di sana ada Abdul Salam dari Mamuju, adiknya Dakwan dari Mamuju, kemudian juga Musaddiq dari Sulawesi.
Yang mau ikut nanti ke Yaman 2 orang. Berikutnya keberangkatan 2 hari di sana. Kita berangkat ke Yaman tanggal 1 Oktober. Sebelum zuhur kita keluar dari hotel, lalu kita naik bis menuju Yaman. Ya sebenarnya bisnya ini langsung dari Yaman sampai Sayun, tempatnya Syekh Yahya. Karena santri kita usul cari aja yang murah, tapi akhirnya bagaimana? Sebagian para ustadz kita kecapean karena harus ganti bis sebanyak 3 kali, angkat-angkat koper. Jadi kita berangkat sekitar jam 2 sampai perjalanan selama 32 jam menuju Sayun. Naik bis, ganti bis, kita keluarkan koper. Naik bis, masukkan lagi. Naik bis lagi, turun lagi, keluarkan koper lagi. Kemudian kita perjalanan di gurun pasir, nggak ada tanaman sama sekali, terus sampai akhirnya perbatasan kerajaan Saudi. Kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kita masuk ke Yaman. Di sana pemeriksaan, ya pemeriksaan untuk visanya, ya kita diminta sama petugasnya 10 real Saudi. Kemudian ya karena kita ziarah, kita diminta 4 orang ini, ayo ke belakang. Ini kemana ini? Sampai belakang, khalas, ya, al-umur thayyibah katanya. Ternyata di situ kita diminta lagi, bayar lagi 20 real untuk ditempeli di visa-visa kita. Kemudian ini bis yang nunggu, ini sudah pada selesai, nunggu kita tok. Sampai supirnya datang ke pegawainya, ini gimana, sampai kapan kita mau selesai? Ini udah nunggu sejak tadi. Akhirnya kita masuk kembali, ya, mau di stempel, mau minta uang lagi, ya. Sudah bayar lagi. Alhamdulillah akhirnya nggak jadi bayar, jadi kita cuma 30 real. Kemudian setelah itu kita naik bis, ya, diuring-uring sama orang yang lain. Ini lama sekali, kemana saja? Oh enggak, segera. Kita masih ada urusan di tempat ini imigrasi Yaman. Tempatnya sederhana sekali, dari seng-seng itu saja, jadi enggak seperti tempat di kita. Ya. Kemudian setelah itu kita berangkat terus, ya, sampai di tempat berhentian bis namanya Yamaniyah. Di sana kita ketemu yang menjemput kita, yang sudah kita lakukan akad, yaitu dengan Al-Akh Hilal, menjemput kita, ya, sampai ke tempatnya Syekh Yahya. Kemudian sesampainya kita di tempat Syekh Yahya, jadi kita nggak menyangka, Masya Allah, ya, di sana para santri kita sudah menunggu. Dari Hami datang, yang dikoordinir oleh Al-Akh Muhammad Ikhwan. Nama-namanya saya tidak hafal saking banyaknya. Kemudian juga santri-santri kita yang ada di tempatnya Syekh Yahya. Kemudian dari Ghaidah datang. Ketika kita datang, luar biasa sambutan. Ada orang bilang tidak pernah ada orang Indonesia datang ke Yaman seperti ini. Ini ada apa? Luar biasa penuh tempat-tempat itu. Kemudian ada orang Yaman, ini ada apa, orang ramai, oh datang saya Indonesia, ya, saya Indonesia. Sampai kita naik ke tingkat yang ketiga, ternyata di sana sudah ada santriwan lagi, penuh semuanya. Jadi jam 10 malam kita sampai di tempatnya Syekh Yahya. Kemudian setelah itu kita istirahat. Dan santri yang bilangi kita yang di Sayun, ini saat di sini sangat penuh sekali, sangat penuh, luar biasa. Di sana memang betul sangat penuh sekali. Kalau misalnya antum pengen mandi pagi, jangan adzan pertama, jam 3 sudah penuh. Jadi kalau mandi suruh jam 2 malam. Saya jam 2 malam sudah mandi, ya. Kemudian langsung saya ke shop bagian depan. Biasanya kalau saya pengen temu saya, kalau beliau setelah ngimami salat subuh, kalau di Damat, saya langsung dekat, nanti langsung bicara sama saya. Alhamdulillah, beliau ngimami waktu subuh, kemudian saya bertemu dengan saya Yahya, dan akhirnya menyusul Ustaz Asnur, Abu Hazim. Kemudian saya bicara sama Syekh, insya Allah kita ingin berbicara seputar tentang dakwah. Ini kapan ya Syekh? Insya Allah nanti, ya. Kemudian kita kembali ke bagian tingkat yang ketiga. Di sana kita
tadi bilangnya saya ghoda kita akan ketemu. Ternyata waktu makan pagi beliau sudah hadir di situ. Ya, beliau dengan pengawalnya kita makan dulu, makan sarapan pagi, ada Syekh Yahya, ada pengawalnya, dan juga di situ ada Syekh Jum'an yang tempatnya di Korn Seyun. Setelah kita makan, jadi kita meminta Syekh Yahya untuk berikan nasihat-nasihat kepada kita. Beliau memberikan nasihat, rekamannya ada, kalau mungkin pengen lengkap, ini sudah ada rekam-rekamannya. Alhamdulillah di sana ada perekamnya. Sal Asnur juga menyampaikan lewat grup yang ada di Indonesia. Di sana ada santri kita yang merekam, kemudian ditransfer. Sebagian belum terjemahkan, masih banyak yang terjemahkan. Kesimpulan dari nasihat Syekh Yahya, yang beliau mengucapkan selamat datang, dan nasihat berikutnya bahwa ziarah ini merupakan menguatkan satu dengan yang lainnya setelah terjadi perpecahan yang ada di Yaman. Ternyata imbasnya sampai seluruh dunia, dan alhamdulillah kita di Indonesia ini termasuk orang yang awal-awal membela ini Syekh Yahya, karena saat itu Rumah Mbak Abduh mengerahkan semuanya untuk bagaimana membenci Syekh Yahya. Sementara Ustaz Abu Azim menerjemahkan biografinya saja, tapi sudah dicaci maki, kenapa kok satu orang saja, sampai akhirnya pecahlah yang ada di Indonesia ini dakwah. Kemudian beliau mengatakan sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala menyediakan dai-dai ilallah yang ada di negeri Indonesia ini yang dari Damat. Jadi dari Damat akhirnya kita mengenal dakwah salafiyah. Jalur dakwah salafiyah ya dari Damat, dari Saudi. Kemudian kalau Syekh Albani dari kitab-kitab beliau, dan yang paling banyak, bahkan yang pertama-tama memperkenalkan bahwa dakwah kita yang dikatakan dakwah salafiyah dari jalur yaitu Damat. Beliau sangat senang bahwasanya dakwah sampai di Indonesia, dakwah tauhid, dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kebanyakan yaitu sufiyah dan juga berbagai macam pemikiran-pemikiran. Dan kepercayaan umat kepada dai-dai yang dari Damat akan terus berlangsung selama dai-dai Damat ini berjalan sebagaimana sebelumnya, tidak kemudian beralih. Sebagian mengalami kejenuhan dengan dakwah akhirnya menuju hizbiyah, sebagian cenderung kepada akhirnya kepada harta, akhirnya merombak dari thariqah dakwah Damat ke thariqah yang lainnya. Kemudian beliau juga mengajarkan untuk saling ta'awun. Semakin kita bekerja sama, maka masyarakat akan mendapatkan yaitu banyak faedah. Kemudian setelah itu di majelis itu ya, saya ingin bertanya kepada Syekh. Dari kata beliau sudah nanti aja ditulis, kita akan baca di daras nanti bil maghrib wal isya. Kemudian Syekh Yahya minta ya Abu Hazim untuk memberikan nasihat. Ya Syekh, ini kami sudah lama enggak baik bahasa Arab, sudah kita insya Allah bisa memahami. Ya, kemudian diberikan nasihat di situ di hurufah duyuf. Kemudian selesai dari majelis ini, waktu zuhur di tempatnya Syekh Yahya ada pelajaran Jami'us Shahih, kita ikut di situ. Ya, nunggu zuhurnya lama sekali, setengah jam ada. Kita nunggu lama ya, kemudian darahnya juga panjang. Kemudian waktu makan siang Syekh Yahya datang kembali, kita disuguhi dengan daging-daging onta ya. Luar biasa kalau orang Yaman menjamu, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau satu nampan pada makan siang hari itu pakai onta penuh dagingnya, nasinya nggak kelihatan, dipenuhi dengan daging-daging. Besok lagi sama ayam, semuanya ayam utuh-utuh itu ya, penuh. Kita makan nasinya bagaimana ini, itu tutup semuanya ya. Kemudian setelah kita makan siang bersama Syekh Yahya, di waktu asar ya kita diminta oleh Syekh Jum'an untuk ke tempat beliau, ke Korn, sehingga waktu siang hari selesai makan kita menuju tempat beliau. Dan selesai asar
Syekh Jum'an meminta Abu Hazim untuk menyampaikan muhadarah, beliau muhadarah. Kemudian setelah itu kita di sana ketemu dengan para ikhwan. Ternyata banyak juga di sana, ada ikhwan dari Indonesia, Malaysia, ada di markis Syekh Jum'an, jaraknya nggak jauh. Kemudian kami juga bertemu dengan ini Zakaria yang selama ini menguruskan. Jadi kalau ada santri-santri Indonesia ke Yaman biasanya minta rekomendasi. Kadang-kadang dari tempat kita, kemudian dari Sulawesi, dari Sumatera, kadang kita diminta tanda tangan untuk merekomendasi wah anak ini ya dari rekomendasi kita. Saya yang namanya Zakaria yang sering menghubungi antum, ini benar apa enggak? Kalau saya katakan benar akan diuruskan. Ya, kemudian setelah itu kita ke tempatnya Syekh Muhammad Bajamal. Ini atas usulan dari sopirnya namanya Hilal. Yang selama ini kita nggak kepikiran ke sana, tapi kita diarahkan ke sana. Kita ketemu sama anaknya. Ini saya pengen ketemu sama Syekh Muhammad Bajamal. Beliau sibuk. Ya, kami dari Indonesia. Ini ada Abu Hazim. Ya sudah, kita salaman saja. Ya, kita dipanggil, datang. Beliau mengatakan, ini cuma salaman pergi aja. Wah ini, masa begitu toh Indonesia dari Indonesia kan begitu. Minta kalau bisa di sini. Biasanya kita punya janji nanti saya akan berikan jawaban-jawaban. Ya sudah nanti ya antum ke sana, nanti malam bisa kembali ke sini atau waktu fajar. Kemudian setelah itu kita dari tempatnya Syekh Bajamal, waktunya telat, kita sampai akhirnya maghrib telat di tempatnya Syekh Yahya. Kita balik ke tempatnya Syekh Yahya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan semuanya dijawab oleh Syekh Yahya. Yang biasanya beliau itu kalau ada pertanyaan nggak semuanya dijawab, tapi semua pertanyaan dijawab oleh beliau. Dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran maghrib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Dan ini sudah dimuat di grup-grup yang bahasa Arabnya. Dan secara ringkas yang saya tanyakan, yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap perang Palestina. Kesimpulannya bahwasanya perang Palestina itu ya kita mendoakan saudara kita yang dizalimi di sana, dan juga ini imbas dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya dimanfaatkan oleh orang Yahudi, dimanfaatkan orang-orang Syiah, dimanfaatkan orang kafir yang lainnya. Jadi ulah beberapa tokoh-tokoh di sana yang mengakibatkan sekarang ini semakin parah keadaan, yaitu negeri Palestina. Banyak kaum muslimin di sana dibantai oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang hukum salam lintas agama. Yang ini di negeri kita ya dimulai dari Pak Jokowi ya. Assalamualaikum, kemudian salam dan seterusnya. Kita tanyakan bahwasanya ini kejahilan, tidak boleh seperti itu. Jadi cukup dengan salamnya kaum muslimin, tidak perlu salamnya kaum muslimin. Kemudian kedua, salam orang Nasrani. Yang ketiga, salamnya orang Hindu, Buddha, Konghucu. Cukup salam saja. Ya. Lebih lengkapnya nanti bisa didengarkan. Nanti kalau kita ceritakan akan panjang. Ini sektas-sektas begitu. Selanjutnya, yang ketiga, hukum hormat bendera. Nah, ini taklid kepada orang yang kafir. Yang keempat, penggunaan alkohol dalam minyak wangi dan pembersihan luka. Kalau alkohol di minyak wangi asal untuk ditinggalkan. Kemudian untuk pembersihan luka ini tidak mengapa. Ya, ini saya nyusun pertanyaan. Ya, Ustaz Asnur sudah memberikan ke grup para asatidah siapa yang ingin bertanya. Satu pun gak ada yang berikan usulan. Ya. Akhirnya kita ini tanya apa, saya mikir, terus saya tulis ya. Kemudian saat itu saya berikan ke Al-Akh Abdul Qarnain, ini kasihkan kepada pengawal saya ya, nanti biar dijawab. Ya, kemudian berikutnya pertanyaan kelima, sikap terhadap ikhwan ya, yang mengingkari kebaikan guru-gurunya. Ini pertanyaan yang tersirat di sini ya. Jadi sekarang ini banyak para ikhwan kita sudah
tidak ihtiram dengan para masyayikh yang ada di negeri Yaman. Padahal mereka ini belajar di negeri Yaman, taunya agama dari negeri Yaman. Tetapi sekarang ini ya menganggap bahwasanya Syekh Yahya itu ilmunya hanya teori, prakteknya tidak. Para masyayikh itu mukallid, taklid semua udah Syekh Yahya. Lalu dijelaskan oleh beliau ya, tentang mengingkari kebaikan guru-gurunya yang mendidiknya. Ya, sebagaimana yang di negeri kita ini, bagaimana keadaan sebagian ya ingin memisahkan dari Syekh Yahya. Bahkan juga ada pertanyaan yang kemarin saya ajukan kepada Syekh Al-Husain Al-Hatibi, bahwasanya ada yang melarang belajar ke negeri Yaman disebabkan para masanya goncang manhajnya katanya. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, penggunaan tes DNA untuk dzurriyyah Rasulullah SAW, yang mana sekarang ini polemik di negeri kita masalah para habaib. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya banyak orang-orang yang menisbatkan diri sebagai dzurriyyah Nabi, padahal bukan bagian dari dzurriyyah Nabi. Ini termasuk dosa besar. Dan apabila itu betul dari dzurriyyah Nabi, tidak perlu kita ini berbangga-bangga diri. Ya, kalau di negeri kita ini bangga sebagai dzurriyyah Nabi, membanggakan, bahkan menjelek-jelekan ya mungkin warga setempat negeri kita ini. Ya, kami ini ganteng-ganteng kalau kalian seperti Semar katanya. Tapi untuk masalah tes DNA, ya kalau itu sudah jelas kata beliau yaitu dari dzurriyyah Nabi, maka tidak perlu untuk apa namanya tes. Memang dulu nggak ada tes DNA, tapi kalau itu memang betul, ya sudah, ini tidak keharusan. Tapi yang jelas seperti ini sikap kita kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ke-7, apakah sama belajar di internet atau dengan jawal dan HP dengan yang duduk bersama ulama, bersama asatidah? Beliau mengatakan tidak sama. Belajar bersama ulama, duduk di majelis itu lebih baik daripada belajar di lewat internet. Karena sekarang ini lebih suka dengan internet. Kata saya ya, bahwasanya duduk di majelis itu mendapatkan fadilah yang besar. Para malaikat di situ mengerumuni, ya disebut namanya di sisi Allah. Dan juga ketika belajar dengan para masyayikh, bukan ilmunya saja, tapi bagaimanakah belajar akhlaknya para ulama. Belajar bagaimana menangani masalah. Belajar bagaimana sabarnya mengurusi orang-orang. Dari situ dipelajari, bukan hanya sekedar lewat HP, ya, lewat internet. Itu nggak cukup. Jadi dengan duduk itu lebih baik. Selanjutnya pertanyaan ke-8, apakah nasihat ya, ini orang yang ingin ta'addud supaya tidak terjadi perceraian. Baik. Yang ke-9 yaitu mengisi di masjid awam. Ya, beliau masjid awam, ya bagaimana definisinya saya tanyakan. Ya, awam jelas. Kemudian mengisi kalau sekedar lewat, kata beliau tidak mengapa. Terakhir, nasihat bagi yang senantiasa terlambat sholat jamaah. Ya, ini 10 pertanyaan. Sebenarnya kalau mungkin ada masukan-masukan dari yang lain, bisa lebih berkualitas pertanyaannya. Ini karena nggak ada usul-usul yang lain, ya saya berpikir bagaimana supaya 10 pertanyaan saya sampaikan kepada saya. Ya, alhamdulillah semuanya dijawab oleh Syekh Yahya. Kemudian kata beliau, ini masih ada rubu sa'ah, 1/4 jam. Ini kalau mungkin Abu Hazim atau Abu Arqam untuk menyampaikan, ya. Kita diam saja, enggak ke depan. Akhirnya sudah selesai. Lalu adzan Isya. Selanjutnya selesai Isya kita makan malam. Ini saya ya tidak hadir karena ya sudah capek untuk menjawab pertanyaan, mengisi daras. Kemudian di malam itu kita mengadakan pertemuan dengan anak-anak Indonesia yang ada di Sayun. Kemudian juga ada yang hadir yang dari Hami, dari Ubaidah dan tempat yang lainnya. Di situ kita sampaikan yang pertama kepada para santri Indonesia untuk semangat belajar.
Karena di negeri kita ini banyak sekali lahan-lahan dakwah yang sangat kurang dai. Kita ini kurang dai. Di sana butuh dai, di sana butuh dai. Kita bingung, siapa yang mau dikirim ke sana? Jadi kita minta untuk semangat belajar karena kita butuh dai-dai. Dan juga hendaknya mereka bersyukur banyak orang yang pengen belajar tapi nggak kesampaian ke sini. Yang sudah sampai di sini ya untuk terus semangat. Kadang-kadang kalau di Indonesia namanya semangatnya luar biasa, sampai di sana ngelokro, nggak semangat. Ya. Kemudian setelah itu nasihat dari Ustaz Asnur ya untuk para santri tetap ihtiram dengan guru-gurunya. Jangan setelah merasa selevel akhirnya menganggap gurunya remeh. Kemudian juga nasihat dari Ustaz Hazim untuk menjaga ukhuwah. Jangan tersibukkan dengan fitnah ya, karena ini yang mencabik-cabik dakwah di negeri kita. Kalau seperti terus nanti bagaimanakah keadaan dakwah negeri kita ini? Kita sebutkan bagaimanakah dulu ketika belum berdatangan ya mereka, kita masih sedikit tapi dakwahnya luar biasa. Kalau kita mendatangkan syekh itu naik pesawatnya bisa sampai 18 kali kemana, ke sana, kemari, luar biasa, sambutan luar biasa. Begitu muncul datang ya hewan-hewan kita yang ini tadi, di sana pecah-pecah, tempat-tempat akhirnya sepi, di sana sepi, di sana sepi ya. Ini keadaannya. Jadi kalau seperti terus bagaimana keadaan dakwah? Yang pro-TN silahkan, yang anti-TN silahkan ya. Kita nggak bermasalahkan seperti itu kan pendapat. Tapi yang dilarang bagaimana kita dengan seperti itu akhirnya membuat wala wal barok dengan sebab TN adanya pentabdian dan seterusnya. Tapi ini inti dari nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada para santri yang ada di sana. Kemudian malam hari ya, karena kita di sana Masya Allah ya, kapan kita mau tidur karena gantian nanti orang Yaman. Di sana alhamdulillah orang damat banyak, hampir tiap markis ada damatnya, sehingga kita ketika ziarah di setiap markis ada orang damat ya, anta udah kenal sama saya ya. Sehingga nggak asing di sana. Di malam itu ya kita bagaimana kita ke tempatnya Syekh Bajamal saja supaya bisa tidur. Oleh sini kita datang lagi kita nggak bisa tidur. Akhirnya kita malam itu selesai pertemuan ke tempatnya Syekh Muhammad Bajamal, kita istirahat di sana. Kemudian kita habis subuh itu mau pamitan, tidak boleh ya, di sini dulu ya, makan pagi dulu, makanan Indonesia, bukan roti tapi nasi ya. Kita makan nasi, ada supirnya, ya Syekh ini saya baru pertama kali sepanjang sejarah makan pagi kok pakai nasi ya. Karena orang Yaman pagi itu roti ya, siang nasi, malamnya roti. Karena kalau makan nasi itu cepat lapar, jam 9-8 itu sudah lapar. Kalau makan roti sampai siang hari masih kenyang. Kemudian setelah itu kita minta nasihat kepada Syekh Bajamal itu tentang beliau ya, untuk bersyukur tentang hidayah al-Islam, kemudian bersyukur dengan kita dikenalkan dengan sunnah dan seterusnya ya. Kemudian selesai makan pagi ya, kita mandi-mandi kan hari Jumat. Kata para santri, Ustaz nanti kalau antum di tempatnya saya ya, antum ba'da subuh baru mandi, ini jam 10 malam 10 siang baru dapat giliran mandi. Jadi mandinya antri seperti itu. Jadi kalau malam harus jam 2 malam, nanti kalau subuh baru antri, jam 10 siang baru dapat antrian mandi. Jadi kita alhamdulillah mandi di sana, tempatnya agak sepi. Ada ketika sholat di sana ada 2 shaf ya. Yang sebelumnya selesai sholat itu kita ya, Ustaz Abu Hazim diminta untuk muhadharah, tapi beliau tidak muhadharah ya. Kemudian dari temannya Syekh Bajamal kita ke temannya Syekh Yahya untuk sholat Jumat di temannya Syekh Yahya. Kemudian selesai khutbah kita lari ngejar beliau ya, sudah nanti saya ke sana. Akhirnya kita makan bersama Syekh Yahya di tempat tingkat yang ketiga. Kemudian selesai makan ya, kita berpamitan dengan Syekh Yahya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian
para santri kita ini yang dari HAMI, sebagian kembali ke HAMI, ya, sebagian ikut kita keliling. Di antaranya yang ikut keliling, ya, nama-namanya ya ada 9 orang, mungkin namanya nggak perlu disebutkan, atau mungkin disebutkan juga nggak apa-apa. Baik. Jadi ada santri-santri kita yang ikut jumlahnya 9, ini keliling ke semua Marakis. Nanti akan diceritakan oleh Ustaz Abu Hazim. Kemudian sesampainya sebelum kita ke teman-teman yang lainnya, ya saya di SMS oleh Syekh Salim Ar-Radai. Ya, beliau mengatakan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, marhaban bikum fi biladina. Selamat datang di negeri kami. Ahlan wa sahlan bikum. Ma'aka Salim Ar-Radai, ya. Bersamamu Salim Ar-Radai. Tafadhaluna indana. Marhaban bikum fi masjidina. Silakan ke tempat kami di masjid kami. Wafaqakumullah likulli khair. Ana fi Abyan ala tariqikum. Saya posisinya di Abyan, di jalur perjalananmu. Lau tashalu tamurru alaina. Kalau mudah silahkan untuk mampir. Ba'da ruju'ikum minad dhali. Setelah kamu kembali dari dhali, tempatnya Syekh Rasad. Nukrimukum kama akramtumuna walakum haqqud dhiyafah. Kami ingin muliakan kamu seperti kamu dulu di Indonesia muliakan kami, dan kamu punya hak untuk dijamu. Ya, tapi kepada Allah kita nggak bisa mampir tempatnya Syekh Salim Ar-Radai. Kemudian saya menghubungi Syekh Fatah Qadasi, ya, beliau menjawab, ya, hayakallah Abul Arqam, asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Asallallahu azza wa jalla ayyusibakum ala ziyaratikum. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas ziarahmu, dan seterusnya. Kemudian Syekh Abdul Razak yang dulu pernah juga di sini, saya sebelumnya menyampaikan Syekh apa nggak bisa ziarah ke tempat, ya, antum. Kemudian beliau mengatakan, hafizakumullah, marhaban bikum fil Yaman. Selamat datang kamu di negeri Yaman. Kunna nuhibbu an tazurana. Kami pengen engkau itu menziarahi kami. Lakin la ba'sa alaikum, barakallahu fikum. Kemudian beliau SMS lagi, ya, hafizakumullah Abul Arqam, marhaban bikum fil Yaman. Laqad farihna wallahi bi ziyaratikum. Kami sangat gembira dengan ziarahnya kalian. Wa kunna nuhibbu an nukrimakum kama akramtumuna fi bidatikum. Kami pengen muliakan kamu seperti engkau muliakan kami di negerimu. Jazakumullah khairan. Fa in wajadtum fursatan ta'tuna indana. Kalau ada kesempatan mampir ke tempat kami, fahayakumullah. Wa sallim ala Syekh Al-Ustaz Abi Hazim wa saira ikhwanikum hafizakumullah. Ini dari Syekh Abdul Razak. Kita enggak ziarah. Kemudian saya menghubungi Syekh Tariq Ba'dani, ya, beliau juga gembira, marhaban wa ahlan, jazakumullah khairan, ahlan bikum. Balaghani annaka adzanta fi dhali. Telah sampai kepadaku engkau ini adzan di markisnya Syekh Rasad, itu di Dhali. Farihtu bi ziyaratikum. Kami senang dengan ziarah kalian. Laula annana fi manatikil Houthi. Kalau kami enggak tinggal di kota-kota orang-orang Syiah Houthi, la talabtukum li ziyaratina. Kami pengen kamu ziarah ke tempat kami. Ya, kita kalau ke Yaman Utara enggak bisa, di sana ada Syiah banyak. Jadi kita ziarahnya di Yaman Selatan saja. Kata beliau, ini saya tinggal di Ib. Qabla asrati ayyam akhadha al-Houthi. 10 hari yang lalu diambil oleh orang Syiah. Ya, kami memiliki 3 masjid yang besar. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Syekh Tariq Ba'dani. Alhamdulillah, ya, ini tidak seperti dia membayangkan. Ya, katanya beliau mendukung pentabdian, beliau sangat baik, ya. Beliau bahkan meminta kita untuk ziarah ke tempatnya Syekh Tariq Ba'dani. Tapi ikhwani azani wa jazakumullah, ini untuk season pertama.
masih ada markis-markis yang lainnya, insya Allah nanti akan diceritakan oleh Ustaz Abu Hazim. Ada ya 29 syekh yang kita temui di Yaman. Ya semuanya ya sangat baik dengan kita, menyambut kita, ya tidak seperti yang ada di negeri kita ini ya. Di sana ya kita sangat dihormati ya, sangat dimuliakan. Di negeri kita wah ini mubtadi di sana masya Allah nggak ada namanya fitnah TN seperti di Indonesia. Itu di Indonesia yang diumumkan, dibesar-besarkan. Di sana nggak ada yang bahas sama sekali ya. Mungkin sedikit dari Syekh Abu Amr, tapi kita sampaikan ya Syekh, ada mahramnya, nggak ada mahramnya sama saja, tetap bid'ah ya. Ada 29 syekh yang kita temui, kemudian yang enggak kita temui kita SMS tadi. Ada satu lagi Syekh Jamil Asilwi. Beliau ya tempatnya agak pelosok sekali, hanya sinyal juga enggak ada. Saya minta santri untuk mencari nomornya, tapi juga nggak bisa dihubungi. Sehingga satu syekh yang dulu pernah di Damat yang kita nggak hubungi, ya ini nggak bisa kita hubungi. Dan untuk ya santri kita yang ikut ini alhamdulillah membantu kita untuk masalah hubungan dengan negeri kita. Kita nggak punya kartu Yaman, pakai wifi-nya anak-anak ini. Jadi yang ikut ada 9 orang. Ini Yahya Jember. Jadi kalau di sini namanya Pandu dulu dari Jember, namanya sudah saya rubah ya, di Jom menjadi Yahya. Di Ghaidah namanya Yahya. Kalau sampai di tempat Ham karena banyak orang Indonesia balik lagi nama aslinya. Kemudian juga Ubed ya di sana, kemudian Noval Nganjuk, Tamim Rio, Abdul Salam Mamuju, Dakwan Mamuju, ini anak saya sendiri, Akmal Nuh ini yang ikut keliling ke semua markis. Kemudian selesai dari kita sampai di tempatnya Syekh Abu Bilal, ya ada lagi yang ikut, ya ada Ukasa, ada Abdurrahman Dabu, ada Abdul Halim, ada Zulfa, ada Sufyan Ancar, ada Abu Usman Jambi, ada Usaid, ini anaknya Ustaz Abdul Had Rio. Ini yang ikut keliling, semuanya ada 30 orang. Tapi ikhwani a'azzalakumullah, mungkin ini saja dan masih banyak yang lainnya. Dan sebelumnya saya ketika bertemu Syekh Yahya meminta beliau, Syekh bagaimana ziarah ke Indonesia? Kalau mungkin antum ziarah ke Indonesia, mungkin gak mungkin saya ziarah Indonesia. Ya karena para masa yang di sana muridnya banyak-banyak, itu tidak bisa untuk ke Indonesia. Jadi sana alhamdulillah markis besar-besar ya. Kita ini kalau daurah seperti ini belum bisa menyainginya di sana. Ternyata di sana banyak markis-markis, muridnya sangat banyak-banyak. Nah, jadi kita tanya sama Syekh Yahya, beliau nggak mungkin untuk ziarah ke Indonesia. Dan juga saya yang lainnya seperti Syekh Hasan Hatibi nggak mungkin. Tanya Syekh Rosad, ya beliau juga nggak mungkin. Syekh Kamil saja katanya. Kemudian saya tanya sama Syekh Yahya, bagaimana Syekh kalau mungkin santri Indonesia belajar ke Sayon ini, apa syaratnya? Syaratnya seperti dahulu ketika di Damat. Yang penting belajar, beradab, ini diperbolehkan, semangat. Ya karena kemarin sebelumnya saya di SMS oleh Musrif yang ada di Sayon, di sana ada Al-Ah Hasan Al-Wadi'i, beliau juga sebagai keamanan di Demak, ternyata beliau juga di situ. Lalu minta nama-nama ini disebutkan, apa benar ini engkau yang merekomendasi? Ya namanya Musa bin Abdurrahman, Ismail, Kazim, Isa, Farid Fuhaid, Muhammad Mutawakil, Mujahid, Zulkarnain, Ibrahim, atau namanya di sini Danu. Ini benar dari tempatmu? Ya saya bilang, ya betul. Ada sesuatu, nah nggak dijawabnya, nggak ada apa-apa, cuma tanya apa benar begitu saja. Jadi kalau pengen belajar ke Yaman seperti itu, ya ini syaratnya kalau tempatnya saya Yahya. Tapi ini aja yang kita ceritakan, masih banyak cerita yang lainnya. Insya Allah sisa waktunya sama Ustaz Abu Hazim dari saya.
Ya, sampai di sini mungkin ada yang luput cerita yang kita sampaikan, nanti bisa ditanyakan. Kadang-kadang kita ditanya itu malah muncul, oh begini-begini. Kadang kalau ditanya kita lupa. Jadi nanti silahkan bagi yang bertanya untuk pakai kertas, nanti kita akan jawab pertanyaan tersebut. Demikian dari kami. Sementara tafilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.